Shalom, renungan singkat pagi ini saya beri judul Memahami Rencana Allah Saat Menghadapi Masalah. Terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, namun saya membaca ayat yang ke-9 saja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6, Paulus menyampaikan bahwa dia pernah mengalami pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Namun untuk mencegah agar dia tidak menjadi tinggi hati, maka Allah mengizinkan dia mengalami duri dalam daging atau seorang utusan iblis untuk menggocoh atau menyerang Paulus secara terus-menerus. Beberapa penafsir berkata duri dalam daging ini berbicara sakit yang dialami oleh Paulus, namun penafsir yang lain berkata bahwa ini terkait dengan rasul palsu yang menyerang Paulus secara terus-menerus. Namun fokus kita bukan pada pembahasan duri dalam daging tersebut, tetapi bagaimana kita memahami rencana Allah ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ayat yang ke-7. Tinggi hati atau kesombongan adalah awal kehancuran kita. Allah sangat membenci orang yang tinggi hati. Allah mengizinkan masalah agar kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Orang yang rendah hati memahami bahwa segala pencapaian yang dihasilkan selama ini merupakan kasih karunia Allah semata. Yang kedua, kita belajar tentang kedaulatan Allah dalam doa, ayat yang ke-8 dan 9. Meminta sesuatu pada Allah adalah hak istimewa yang dimiliki oleh tiap orang percaya. Tetapi kuncinya kembali kepada Allah. Apakah Allah menjawab iya ataukah tidak? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh Allah, namun kita belajar untuk tunduk pada kehendak Allah. Tentunya setiap jawaban doa dari Allah adalah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kita belajar tentang providensi Allah, ayat yang ke-9 dan 10. Acap kali Allah menjawab tidak pada doa kita, bukan berarti kita kurang atau tidak beriman sama sekali, melainkan Allah mau bekerja dengan caranya sendiri. Ia hadir dan memelihara hidup Anda dan saya. Ketahuilah hal ini, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata seperti Paulus, saat aku lemah, maka aku kuat. Tuhan memberkati.